Baik, di video kedua ini saya akan menjelaskan keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran yang terdiri dari 3. Yang pertama, perencanaan. Penjelasan perlu direncanakan dengan baik dengan memperhatikan isi materi dan kondisi siswa. Terlebih dahulu dianalisis apakah ada istilah-istilah yang sulit dipahami atau tidak. Nah, selain itu, kondisi siswa perlu diperhatikan, baik itu dari aspek usia, perkembangan, jenis kelamin, kemampuan, kesiapan, serta ketertarikan maupun latar belakang sosial budaya. Nah, jadi sebagai contoh dalam proses pembelajaran. Nah, jadi anak-anak semua, hari ini kita membahas materi arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang tahu setiap tanggal berapa kita memperingati Hari Sumpah Pemuda? Ayo silakan acungkan tangannya. Ya, silakan. Iya, bagus sekali. Nah, jadi betul yang dikatakan Nak Febri bahwa kita memperingati Hari Sumpah Pemuda setiap pada tanggal 28 Oktober. Mengapa demikian? Karena Sumpah Pemuda dibacakan atau diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda II di Yogyakarta. Yang kedua, menyajikan penjelasan. Setelah dilakukan perencanaan, maka isi materi perlu disajikan dengan teknik yang tepat agar mudah dipahami guru dan guru dapat menggunakan teknik menjelaskan dengan cara mengembangkan orientasi atau pengarahan, menggunakan bahasa yang sederhana, penggunaan contoh atau ilustrasi, pemberian tekanan pada bagian-bagian pokok, dan penerimaan umpan balik dari siswa. Nah, sebagai contohnya, sekarang Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua, dalam kebangkitan nasional, apa yang mendorong organisasi ini muncul? Ya, silakan acungkan tangannya. Siapa yang tahu? Ya, silakan Nak Febri. Nah, benar sekali. Jadi, yang memunculkan semangat organisasi pertama kali yaitu organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi lain. Dikarenakan Budi Utomo ini merupakan satu-satunya organisasi yang mengubah strategi dalam melawan para penjajah. Nah, kemudian mendorong organisasi lain. Yang pertama ada Trikoro Darmo pada tahun 1915 yang didirikan oleh Satiman Wirjo Sanjoyo yang merupakan cikal bakal hadirnya dari Zong Zapa. Yang kedua ada Jong Sumatera Bon yang mana ini merupakan organisasi pemuda-pemuda atau pelajar yang berasal dari Pulau Sumatera. Siapa saja siapa saja pemuda yang lahir dari Jong Sumatera Bon? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan lain-lain sebagainya. Anak-anak semua bisa melihat di buku cetak masing-masing. Banyak sekali pahlawan-pahlawan yang muncul dari organisasi ini. Yang ketiga itu ada Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Jalabes yang dimulai lahir pada tahun 1908 sampai dengan 1919. Nah, bagaimana Kongres Pemuda bisa lahir? Anak-anak harus ketahui bahwa Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda lahir dalam 2 waktu atau 2 kali kongres. Yang pertama, Kongres Pemuda 1
yang terjadi pada tahun 1926. Dalam Kongres Pemuda I ini menunjukkan adanya sesuatu yang membangun rasa persatuan. Yang ketiga adalah memperkuat penjelasan. Di sini guru sebagai fasilitator harus memberikan penguatan ketika siswa mengutarakan pendapat atau memberikan argumen sehingga siswa lebih memahami dari materi yang diajarkan. Nah, di sini langsung saja saya contohkan. Jadi, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua, sebagai seorang pelajar, sikap apa yang kalian dapat contoh dari semangat perjuangan para pahlawan Sumpah Pemuda? Ada yang bisa memberikan argumen atau pendapatnya? Silakan acungkan tangannya. Ya, silakan. Iya, bagus sekali. Nah, jadi ibu memberikan penguatan bahwa kalian di sini sebagai generasi penerus bangsa harus terpacu dengan tidak bermalas-malasan, dan juga sebagai generasi bangsa harus menghargai perjuangan para pahlawannya dengan semakin giat belajar dan kreatif dalam mempelajari hal-hal yang baru dan menginspirasi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, itu saja video keterampilan menjelaskan. Nah, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.